Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak seorang istri dan hak seorang suami. Yang pertama adalah hak seorang istri, yaitu mendapatkan perlakuan dengan cara yang makruh, yaitu dengan memberinya makanan apabila ia juga makan dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian. Mendidiknya jika takut ia akan durhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik istri, yaitu dengan cara menasihatinya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina maupun menjelek-jelekannya. Yang kemudian adalah mendapatkan maaf dari suami jika melakukan kesalahan. Yang selanjutnya mendapatkan penjagaan. Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama istri rusak. Ia tidak boleh memberi kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepadanya. Karena ia adalah seorang pemimpin dalam keluarga yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan pendidikan agama dari suami. Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga syariatnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengajarkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hak-hak seorang suami. Yang pertama, istri yang taat kepada suaminya, yaitu kewajiban seorang istri, wahai para wanita muslimah, adalah untuk selalu mendengar dan taat kepada setiap perintah suami selama tidak menyelisihi syariat. Akan tetapi berhati-hatilah, jangan sampai engkau berlebih-lebihan dalam menaati perintah suami sehingga mau menaatinya dalam kemaksiatan. Karena sesungguhnya jika melakukan hal tersebut maka engkau telah berdosa. Yang selanjutnya itu menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, sebab itu maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Nah, itu termasuk kewajiban istri kepada suaminya. Yang selanjutnya yaitu mencari kerelaan suami dan menghindari murkanya. Yang selanjutnya yaitu memahami urusan bercinta. Dan yang terakhir adalah menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan suami. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya perempuan ialah seorang yang apabila engkau melihatnya engkau merasa gembira. Jika engkau perintah dia akan menaatimu, dan jika engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga hartamu dan dirinya. Kurang lebihnya bisa dibaca di makalahnya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Nah, itu termasuk kewajiban istri kepada suaminya. Yang selanjutnya yaitu mencari kerelaan suami dan menghindari murkanya. Yang selanjutnya yaitu memahami urusan bercinta. Dan yang terakhir adalah menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan suami. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya perempuan ialah seorang yang apabila engkau melihatnya engkau merasa gembira. Jika engkau perintah dia akan menaatimu, dan jika engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga hartamu dan dirinya. Kurang lebihnya bisa dibaca di makalahnya. Mohon maaf
atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu hak-hak berserikat suami istri. Hak berserikat di sini yakni hak untuk memberikan kebebasan berpendapat, mengadu argumen, saling terbuka untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang datang, dan saling menyatakan harapan serta keinginan. Adapun salah satu dari hak berserikat suami istri yaitu harta bersama suami istri. Yang pertama, ada konsep harta dalam Islam. Dan di sini konsep harta dalam Islam diantaranya yang pertama, bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Selanjutnya, kewajiban suami yang berkenaan dengan harta diantaranya memberikan mahar kepada istri, selanjutnya memberikan nafkah kepada istri dan anak, dan yang ketiga, suami tidak boleh mengambil harta istri kecuali dengan izin dan ridhonya. Selanjutnya, ada status harta bersama suami istri. Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama terikat perkawinan, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan yang ketiga, ada konsep sirkah sebagai ketetapan harta bersama. Sirkah di sini ada dua pengertian. Yang pertama, sirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedangkan menurut terminologi adalah jaminan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum. Tidak bisa dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum. Kemudian, menurut ahli fikih, sirkah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang bersifat terhadap modal atau laba. Dan dapat disimpulkan bahwa sirkah adalah perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka yang diawali dengan kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.